Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan tema Hukum Sumber Daya Alam Laut dan Perikanan. Sebelum mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya, Widya Septiani Datununggu dengan NIM 20 2006 10 110. Nama saya Nur Karima Santri dengan NIM 2020 061 01 06. Saya Ainun Hakim dengan nomor induk mahasiswa 2020061033. Nama saya Raden Dimas Nurullah Widyaputra dengan NIM 2020 06 10 113. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi sangat strategis. Wilayah lautan di Indonesia juga sangat luas dengan potensi kekayaan yang melimpah. Tahu nggak sih apa aja sumber daya alam laut yang dimiliki oleh Indonesia? Jadi gini, lautan merupakan salah satu dari kenampakan alam perairan yang ada di Indonesia, termasuk juga danau, rawa, dan juga selat. Luas laut di Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Laut sebagai aset nasional memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, seperti jalur transportasi, sumber makanan, sumber energi dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Sumber daya laut juga nggak cuma ikan, tapi juga banyak bahan tambang dan yang lainnya. Sumber daya laut sangat penting bagi bangsa Indonesia, seperti yang kita lihat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta diatur juga dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Wilayah pesisir dan laut di Indonesia yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Kekayaan hidrokarbon dan mineralnya juga telah dimanfaatkan untuk pembangunan, transportasi dan pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, serta telah dijadikan kawasan pemukiman sejak berabad-abad lamanya. Namun, di balik prospek potensi kelautan yang menjanjikan, pengalaman pembangunan sumber daya pesisir dan lautan pada umumnya mengarah ke suatu pola yang merusak daya dukung serta lingkungan yang tidak berkelanjutan, atau yang biasa kita sebut dengan unsustainable. Menghadapi tantangan era globalisasi persaingan bebas, sektor kelautan menjadi begitu penting, artinya bagi pembangunan suatu negara kepulauan seperti Indonesia yang mencakup bidang ekonomi, perhubungan, perikanan dalam artian yang ini adalah bahan pangan, kemudian lingkungan, sosial budaya, hankam, dan hubungan politik dengan negara lain. Pencemaran perairan terus meningkat di beberapa wilayah perairan Nusantara. Terjadinya gejala tangkap lebih atau overfishing, degradasi habitat pesisir utama khususnya terumbu karang, mangrove, dan abrasi pantai. Banyaknya faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumber daya pesisir dan lautan selama ini yang bersifat tidak optimal dan berkelanjutan, namun salah satu penyebab yang utama adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan, yang dimana selama ini dijalankan secara sektoral dan terpisah-pisah. Dan apabila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya alam pesisir dan lautan tidak dilakukan secara terpadu, yang akan dikhawatirkan ialah sumber lautan tidak dilakukan secara baik, dalam artian
sumber daya tersebut akan rusak atau punah sehingga tidak dapat dimanfaatkan menjadi sumber pertumbuhan baru serta tumpuan utama bagi kesinambungan pembangunan nasional. Tentunya dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil, dan makmur. Dan secara umum, potensi kelautan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kategori, yaitu yang pertama ada potensi sumber daya dapat diperbarui, yang dimana sumber daya yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan pemulihan alami sehingga jumlahnya dapat diperbarui asal tidak diambil atau ekstraksi di luar kemampuannya. Sumber daya ini meliputi perikanan tangkap, budaya, bioteknologi, dan biofarmakologi. Kemudian yang selanjutnya ada potensi sumber daya tidak dapat diperbarui. Tentunya sumber daya yang ini berbeda dengan potensi sumber daya yang sebelumnya, yang dimana sumber daya kedua ini, sumber daya yang tidak dapat diperbarui, merupakan jenis-jenis sumber daya yang tidak mampu pulih secara alami, sehingga ketika jumlahnya habis, maka tidak dapat diganti. Sumber daya ini umumnya berupa bahan mineral dan tambang seperti minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, biji besi, pasir laut, dan lainnya. Selanjutnya ada potensi energi kelautan, yang dimana energi ini termasuk potensi non-hayati yang dapat diperbarui sebagai sumber energi terbarukan atau dengan kata lain non-konvensional. Kemudian, potensi energi yang dapat dikembangkan antara lain konversi energi panas, laut, konversi energi perbedaan, kemudian ada salinitas, dan energi gelombang pasang surut arus dan angin. Kemudian selanjutnya ada potensi jasa lingkungan. Potensi jasa lingkungan pada dasarnya merupakan potensi dari adanya laut itu sendiri. Contohnya adalah pariwisata dan transportasi. Potensi wisata berbasis laut atau wisata bahari menjadi komoditas yang mendunia. Potensi lainnya yang masih perlu dimanfaatkan secara optimal adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya adalah jasa transportasi atau perhubungan laut, penanaman kabel bawah laut, serta pembangunan dan konstruksi laut. Dasar hukum yang digunakan sebagai faktor dalam pembagian atau penentuan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia antara lain meliputi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 yang berisi wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPP RI, merupakan pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian ada pasal 17 ayat 1 UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, lalu UU nomor 5 tahun 1983 zona ekonomi eksklusif. Kemudian ada UU nomor 17 tahun 1985 pengesahan UNCLOS 1982 yang berisi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut telah diterima baik oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh negara Republik Indonesia bersama-sama 118 penandatangan lain di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Kemudian ada UU nomor 6 tahun 1996 perairan Indonesia. Perairan Indonesia ini meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga sebagai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perikanan kepulauan Indonesia untuk keperluan 1. Melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh
di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, atau 2. Berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. Kemudian ada PP nomor 38 tahun 2004 daftar koordinasi titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang menimpa kondisi perikanan di Indonesia. Nelayan di Indonesia masih hidup di bawah dan jauh dari kata sejahtera. Hal tersebut dikarenakan nelayan di Indonesia memiliki beberapa faktor yang menyebabkannya menjadi kendala tersendiri dalam hidup sebagai seorang nelayan. Faktor-faktor yang menimpa nelayan di Indonesia antara lain adalah 1. Tindakan pencurian ikan dan invasi pembudidaya ikan menunjukkan potensi sumber daya ikan. Kedua, rezim ekonomi perikanan berhadapan dengan rezim konservasi. Ketiga, posisi ekonomi nelayan yang sangat lemah dibanding lingkungan sekitarnya. Keempat, penegakan aturan terkendala realitas sosial nelayan atau pembudidaya ikan. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya ikan adalah kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya ikan, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum. Selama ini, penegakan hukum terhadap penangkapan ikan yang ilegal belum mampu mewujudkan perlindungan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, serta menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem organisasi maupun program kerja pemerintahan, baik pusat maupun daerah, masih belum berjalan dengan baik. Pengawasan di laut tidaklah mudah, karena biaya operasional kapal pengawasan cukup besar dan untuk melakukan pengawasan di laut selalu terbentur pada biaya operasional yang sangat tinggi. Belum lagi kesulitan lain saat penangkapan ikan dilakukan pada malam hari, sehingga saat pengawasan tiba di lokasi sudah tidak menemukan bukti terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, salah satu sentuhan yang dibutuhkan adalah peningkatan pengetahuan melalui sarana yang mudah diikuti dan cepat dipahami. Nelayan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dari hanya menangkap ikan saja. Pengetahuan yang komprehensif teknis meliputi pengetahuan teknis agar ketersediaan ikan tetap stabil, seperti bagaimana melakukan penangkapan yang baik dan ramah lingkungan. Bagaimana sifat ikan? Ikan memiliki kemampuan memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan melalui berbagai bentuk regulasi di bidang penangkapan. Dan bagaimana nelayan bisa mengatur dirinya sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat lebih baik. Nelayan membutuhkan informasi tentang aspek-aspek penangkapan yang ramah lingkungan, pengetahuan tentang cara penyimpanan dan pengolahan ikan yang baik, aspek hukum, dan lain-lain. Informasi tersebut akan berdampak positif pada kesejahteraan nelayan, termasuk pada ketersediaan sumber daya ikan yang lestari. Perhatian dan penanganan yang serius perlu dilakukan, mengingat masyarakat kita sebagian besar sangat bergantung pada sumber daya perikanan. Apabila tidak dilakukan konservasi sumber daya perikanan, akan mengancam kehidupan generasi yang akan mendatang.